Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk menjalani kehidupan di masa-masa yang sukar ini, selalu Tuhan akan memberikan kepada kita petunjuk, arahan, tuntunan, dan nasihat. Dan hanya melalui firman Tuhan sajalah, maka kita akan menemukan jawaban, kita akan menemukan petunjuk, kita akan menemukan jalan keluar, dan kita akan menemukan clue bagaimana caranya menghadapi semua keadaan dan situasi yang benar-benar sedang membuat kita tidak bisa mengalami kebebasan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengerti dan menjalani hari-hari hidup kita yang berkemenangan, maka saudara harus bisa tahu apa sih rencana Tuhan atas hidup kita. Kemarin kita bahas bahwa Tuhan telah menaruh kekekalan di dalam hati kita, tetapi manusia tidak mengerti, tidak memahami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Tuhan melakukan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi kita itu tepat indah pada waktu Tuhan. Tapi bagaimana pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui waktu Tuhan itu, sehingga kita bisa melakukan segala tepat seperti yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Kemarin kita belajar, firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 25 ayat 2, bahwa kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu, dan kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Kalau kita bisa menyelidiki dan bisa memecahkan kapan waktu Tuhan itu berlaku atas kita, maka sebetulnya itulah orang yang paling berbahagia. Orang yang mengerti rencana Tuhan, orang yang mengerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir, pasti hidupnya tidak akan pernah mengalami berbagai-bagai benturan dalam hidup. Tapi sekian lama manusia tidak memahami dan menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Padahal Tuhan sudah berikan kepada kita kuncinya itu. Kuncinya adalah Dia menaruh kekekalan di dalam hati kita. Dengan kekekalan yang ada dalam hidup kita, maka kita bisa melihat, kita bisa memahami, bisa mengerti pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemarin kita udah bahas bahwa Paulus menjelaskan tentang kekekalan yang kita terima, yang Tuhan taruh, yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sehingga kita bisa mengerti rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Rahasia yang tersembunyi dari generasi ke generasi, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi sekarang yang sudah dinyatakannya bagi orang-orang kudus, dan juga dinyatakannya bagi kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita lihat ayat firman Tuhan yang menjadi bahan untuk kita renungkan di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-25 sampai 27. Firman Tuhan katakan, "Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, dan tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus jelaskan di sini bahwa untuk memahami rahasia yang tersembunyi dari generasi ke generasi, dari turunan ke turunan, dari abad ke abad, yang tersembunyi tetapi yang sekarang sudah disingkapkan bagi kita. Rahasia itu adalah Tuhan
telah mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita bisa menyelami apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya, selama kita hidup di bumi ini, dari awal sampai akhir, maka saudara akan menjalani kehidupan yang mudah. Saudara akan menjalani kehidupan dengan benar-benar mengalami freedom. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengerti dan memahami inilah, kita butuh hikmat yang dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa kekekalan yang Tuhan taruh di dalam kita, supaya kita bisa mengerti pekerjaan awal, memahami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir, maka kita membutuhkan yang namanya hikmat dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus berkata di sini bahwa kepada mereka, ayat yang ke-27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Terjemahan James-nya berkata, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan. Itulah rahasia. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Rahasia yang tersembunyi dari generasi ke generasi. Rahasia yang tersembunyi dari turunan ke turunan, yang baru dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dan bagi saudara dan saya di generasi ini, rahasianya itu adalah Christ in you. Kristus di dalammu. Kristus di dalammu adalah pengharapan akan segala kemuliaan. Nah, ini dikatakan bahwa ini yang diberitakan. Dan inilah yang dinasehati. Ini yang diajari dengan segala hikmat. Untuk apa? Hanya saudara memiliki ini saja baru saudara bisa mengalami proses pertumbuhan untuk mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pahamilah bahwa Kristus di dalam kita akan membuka kapasitas roh kita menjadi besar. Waktu kita masih hidup dalam dosa, waktu kita masih menjadi keturunan Adam yang pertama, Alkitab katakan di Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus telah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan, dari hidup yang penuh dosa, masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Hidup yang penuh dosa diampuni oleh karya Kristus, mencurahkan darahnya, mati di atas kayu salib. Darah itu adalah satu kehidupan Kristus, mempraktikkan kehidupannya di bumi ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita percaya kepada Dia, waktu kita datang kepada Kristus, ini yang harus saudara pahami. Saudara bukan lagi keturunan Adam yang pertama, bukan lagi orang berdosa, tapi saudara adalah keturunan Adam yang terakhir, yang adalah umat tebusan Allah. Kalau kita sudah ditebus oleh darahnya, kalau kita sudah diselamatkan oleh karya keselamatannya, maka jangan saudara dan saya sia-siakan itu. Harus mengerti, membuka pemahaman kita, kesadaran kita, tahu tentang identitas kita yang sesungguhnya. Kalau saudara memahami identitasmu, maka engkau tidak akan pernah dibodohi, engkau tidak akan pernah ditipu lagi oleh kuasa-kuasa kegelapan yang membuat engkau menjadi lemah. Seringkali kita selalu berkata, ya siapa kita kan orang berdosa. Saudara, kalau tidak membangun kesadaran ini, maka saudara akan menjadi orang yang lemah. Karena itulah kesempatan untuk iblis terus mendakwa hidup kita. Kalau saudara memang dalam proses perjalanan hidup kita, jatuh bangun untuk mencapai kesempurnaan, itu terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kita jatuh lagi, ulang lagi, jatuh lagi, ulang lagi. Kenapa setan masih terus mendakwa kita? Dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, kita tidak bisa free, kita tidak bisa berkemenangan dari semua kebiasaan buruk yang kita alami. Karena kita masih terjebak
dengan identitas kita yang palsu, identitas kita yang ditipu. Kita terlalu termakan dengan pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan dusta dari antek-anteknya setan atas kita, yang selalu mendakwa kita, menyatakan kita ini orang berdosa. Kalau saudara tidak membangun kesadaran bahwa saudara adalah umat tebusan di dalam Kristus, maka sesungguhnya kita sedang menghina pengorbanan Kristus di salib bagi saudara. Kalau saudara terus menyatakan dirimu sebagai orang berdosa, maka sia-sialah pengorbanan Kristus, sia-sialah karya Kristus atas hidup saudara. Karena itu mari jangan kita tertipu dengan pernyataan-pernyataan yang musuh hembuskan hari-hari ini. Ya, siapa kita? Kita kan orang berdosa. Tidak ada manusia yang sempurna, cuma Tuhan saja yang sempurna. Saudara dengar? Tuhan mau supaya kita menjadi serupa dengan Kristus dan kita menjadi sempurna seperti Bapa. Matius pasal 5 ayat 48 berkata, sempurnalah kamu, sebab Bapamu yang di surga adalah sempurna. Hanya bisikan-bisikan setan dan kebohongan-kebohongan yang tidak membuat saudara menjadi dewasa, dengan selalu mengembuskan pernyataan-pernyataan yang melemahkan. Dan kalau kita tidak punya pemahaman yang benar, tidak punya dasar keyakinan yang kokoh bahwa melalui karya Kristus di kayu salib hidup kita sudah diubahkan. Saudara bukan lagi orang berdosa, saudara bukan lagi keturunan Adam yang pertama yang terus jatuh bangun dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi saudara adalah keturunan Adam yang terakhir. Kristus telah menebus saudara, sehingga identitasmu bukan lagi orang berdosa. Identitasmu adalah umat tebusan. Dan engkau akan di-upgrade menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Alkitab berkata, tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Mereka mengalami suatu yang namanya pembaharuan, kelahiran baru, menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, melainkan dari Allah. Orang-orang yang diperanakan bukan oleh keinginan manusia, tetapi atas kehendak Allah. Jadi waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka engkau sedang berpindah identitas, engkau sedang berpindah posisi. Engkau bukan lagi orang berdosa, engkau bukan lagi keturunan Adam yang pertama, tapi engkau dan saya adalah keturunan Adam yang terakhir dan menjadi umat tebusan Allah di dalam Kristus Yesus. Oh, itu harga yang mahal yang disediakan Allah bagi kita. Dan kalau saudara masih menyia-nyiakan pengorbanan Kristus dengan pernyataan-pernyataan yang error, pernyataan-pernyataan dusta yang selama dihembuskan setan bagi saudara, akan melemahkan hidup. Sehingga engkau tidak bisa mengerti rencana Allah, engkau tidak bisa memahami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir atas hidup saudara. Saya percaya, waktu saudara merenungkan firman Tuhan di pagi ini, saudara mendengarkan kebenaran-kebenaran yang kami lepaskan ini, akan membuat saudara mengalami benturan-benturan. Karena apa? Karena saudara akan membongkar semua kebiasaan-kebiasaan lama, semua pemahaman-pemahaman yang sudah begitu mengakar kuat di dalam hidup saudara. Karena ini harus dirubah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketahuilah, sadarlah bahwa kekekalan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Dia menaruh kekekalan di dalam hati kita supaya kita mengerti, memahami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Dan kemarin kita bahas bahwa salah satu kekekalan yang Tuhan taruh dalam hidup kita dan itu menjadi mutlak adalah Christ in you, Kristus di dalammu. Kalau saya pakai Christ in me, Kristus dalam saya, maka saya punya pengharapan akan kemuliaan. Kalau kemuliaan raja-raja adalah berusaha untuk memecahkan sesuatu, menyelidiki sesuatu, dan mereka mampu memecahkannya, maka mereka akan mendapat kemuliaan itu. Kemuliaan yang diberikan, penghormatan yang diberikan, dunia memberikan. Tapi kalau Kristus di dalam saudara, saudara punya pengharapan untuk menerima kemuliaan itu. Karena Kristus itu adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Kristus akan bisa menyingkapkan semua rahasia-rahasia ilahi.
yang ada di dalam saudara. Karena itu dengar, kalau Kristus di dalam saudara dan saya, maka itu adalah jawaban atas semua apa yang dikerjakan dari Allah, apa yang dikerjakan oleh Allah dari awal sampai akhir dalam hidup saudara. Selama kita ada di bumi, kalau Kristus di dalam kita, yang adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah itu, akan memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan, untuk menghadapi setiap persoalan. Kalau Kristus di dalam kita, maka Dia adalah jawaban atas segala-galanya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara harus paham, pertanyaannya mengapa Kristus di dalam kita adalah jawaban atas setiap pergumulan, persoalan, dan masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Kristus di dalam kita adalah jawaban untuk menyelesaikan semua rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara dengar, Kristus itulah pribadinya sendiri. Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena itu, kalau Kristus dalam kita, Kristus di dalam saudara dan saya, Christ in us, Kristus di dalam kita, dan we in Christ, kita di dalam Kristus. Maka sebenarnya itu adalah inti dari kekristenan ini, inti dari kehidupan Kristen. Karena itu saudara harus pahami, ada beberapa hal mengapa Kristus yang di dalam kita merupakan kekekalan yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk bisa mengerti pekerjaan Allah, memahami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir dalam hidup kita selama kita hidup di bumi ini. Kita bisa melakukan seluruh kehendaknya, rencananya, tujuannya atas hidup kita. Sehingga musuh tidak lagi menaruh semua strategi-strategi, rencana-rencana musuh atas hidup saudara. Maka ini yang penting. Saudara, kalau Kristus dalam kita, maka kita akan menerima sifat-sifat yang ilahi itu. Divine nature, atau nature ilahi, sifat-sifat dasar yang ilahi akan diberikan kepada kita, sehingga kita dapat memanifestasikan Kristus lewat hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Kristus dalam kita adalah rohnya sendiri yang Dia tempatkan di dalam kita, merupakan material kehidupan, yaitu sifat dasar DNA. Bapak Ibu Saudara, kalau orang, untuk mengetahui orang itu dari keluarga mana, maka mereka akan mencari yang namanya inti sel untuk sebagai petunjuk, untuk menunjukkan bahwa kita ini bagian dari kromosom mana. Ya, kalau saudara belajar tentang inti sel dan kromosom dalam kehidupan, maka DNA di nukleotik asid itulah inti sel yang bisa menunjukkan kepada kita ciri atau ya dari mana kita berasal. Jadi kalau saudara memiliki Spirit of Christ, saudara memiliki roh Kristus dalammu, maka sebenarnya identitasmu itu adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Sehingga waktu setan ketemu engkau, yang dia lihat engkau memiliki DNA-nya Kristus. Sehingga tidak ada satu kekuatan kegelapan apapun yang bisa menyentuh. Saudara dan saya akan bisa mendemonstrasikan sifat-sifat Allah. Alkitab katakan, barang siapa berkata ia ada di dalam Dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus pernah hidup. Nah, bagaimana saudara bisa hidup sama seperti Kristus? Kalau saudara tidak pernah memahami bahwa engkau memiliki DNA Kristus itu, engkau memiliki sifat-sifat ilahi itu dalam hidup kita. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka nature atau sifat dasar yang ilahi itu berubah. Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan ciptakan malaikat tidak serupa dengan Tuhan. Tapi Tuhan ciptakan manusia serupa dan segambar. Yang serupa dan segambar itu roh kita. Kita katakan likeness and image. Serupa dan segambar. Artinya kita bisa memanifestasikan pribadinya Tuhan itu. Sifat-sifat dasar itu adalah kita. Sifat-sifat dasar itu apa? Kudus, ilahi, sempurna, mulia. Di waktu Tuhan menciptakan kita, kita adalah ilahi, sempurna, mulia, kudus. Tapi ketika kita jatuh, manusia jatuh dalam dosa, maka nature ilahi itu dirusak.
rusak dari hidup kita. Dan yang muncul adalah sin nature, sifat dasar dosa yang menguasai hidup kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mulai melihat bahwa mereka telanjang, lalu mereka mulai saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Bahkan Adam mempersalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, yang membuat aku berdosa. Artinya bukan salahkan perempuan, tapi salahkan Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami. Ketika Kristus dalam kita, sebenarnya kita menerima kembali sifat-sifat dasar yang ilahi. Tapi itu bukan berarti otomatis saudara langsung menjadi dewasa. Sifat-sifat dasar yang ilahi itu akan membuat saudara semakin mengalami proses kesempurnaan, sehingga saudara akan bisa taat seperti Kristus. Waktu Yesus lahir ke dunia, dia tidak datang seperti tiba-tiba nongol begitu. Dan seringkali ini yang menjadi pertentangan bagi banyak orang. Mereka tidak mengerti maksud dan rencana Allah untuk masuk ke dalam dunia dan bisa hidup di dunia ini. Maka satu-satunya harus melalui kelahiran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami ini, sehingga kita tidak lagi memiliki sifat-sifat dasar dosa, dan kita pasti bisa berkemenangan atas dosa. Yang kedua, kalau Kristus di dalam kita, membuat kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Harusnya seperti itu. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi ada dalam dia. Benih ilahi atau kodrat ilahi, itulah yang disebut dengan divine nature, sifat dasar yang ilahi. Harusnya kalau seorang yang lahir dari benih ilahi, maka kecenderungan untuk berbuat dosa itu tidak ada lagi. Tetapi yang masih kita miliki sampai hari ini adalah yang namanya habit dosa, tabiat dosa. Tapi kalau Kristus ada dalam kita, maka kita tidak akan pernah bisa lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Pak Pendeta, tapi sampai hari ini juga masih ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan jatuh bangun, jatuh dalam dosa, karena mereka tidak menyadari identitas mereka yang baru. Yang ketiga, yang harus kita pahami, kalau Kristus dalam kita, maka maut tidak punya kekuatan lagi. Dalam 1 Korintus dia berkata bahwa, hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah kuasamu? Kuasa maut telah ditelan di dalam kemenangan. Kalau Kristus di dalam kita, karena Kristus telah mengalahkan maut, maka ketika penguasa kerajaan kegelapan itu melihat saudara, maka sesungguhnya dia sedang melihat pribadi yang sudah mengalahkan maut itu sedang beroperasi di dalam hidup saudara. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, setan selalu berusaha supaya Kristus di dalam kita tidak tersingkap. Kristus di dalam kita selalu ditutupi. Kristus yang ada di dalam kita tidak bisa beroperasi. Dia menutupinya dengan segala tipu daya, dengan segala dusta-dusta, sehingga saudara dan saya tidak menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah berkemenangan dalam Kristus. Sekali lagi, Alkitab katakan begini, kalau yang fana ini atau yang binasa ini dapat mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman, maut ditelan dalam kemenangan. Apa itu yang dapat mati? Tubuh kita, manusia lahiriah kita ini. Dan apa itu yang tidak dapat binasa? Apa yang tidak dapat mati? Kristus, Roh Kristus yang ada dalam saudara, firman-Nya, namanya yang berkuasa, divine nature itu, anugerahnya, semua boleh melenyap, tapi firman itu tinggal tetap. Kasih-Nya,
bahasa roh akan berakhir, karunia-karunia akan berakhir, tapi kasih itu tidak berakhir. Kasih Kristus itu sudah kita miliki. Waktu kita mengenakan itu, firman Tuhan berkata, maut ditelan dalam kemenangan. Karena itu percayalah bahwa kalau Kristus di dalam saudara, Christ in me, maka maut tidak lagi berotoritas atas hidup kita. Pak Pendeta, terus kenapa orang Kristen banyak masih mati? Sudah dengar, jangan mengartikan bahwa kematian itu maut. Kematian itu hanya proses peralihan dari hidup yang alami dan jasmani ini masuk ke dalam kehidupan yang ilahi. Waktu saudara percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, Alkitab katakan engkau sudah berpindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Jadi saudara mengalami kekekalan hidup yang kekal sejak saudara hidup di dunia ini sampai di kekekalan nanti. Jadi kematian itu hanya merupakan transit. Kita meninggalkan tubuh kemah ini dan kita mengenakan kemah yang abadi. Ada tubuh kebangkitan, tapi ada juga tubuh kemuliaan. Kalau saudara mati sebelum sangkakala itu berbunyi, maka saudara akan mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Tapi kalau sangkakala berbunyi dan saudara masih hidup, maka saudara akan memakai yang namanya tubuh kemuliaan. Itulah gambaran di mana Kristus memiliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang keempat, kalau Kristus dalam kita, maka surga akan meresponi kita. Setiap seruan-seruan kita, pernyataan-pernyataan, permohonan-permohonan kita pada Tuhan akan diresponi oleh surga. Semua berkat yang di surga akan dikerahkan bagi kita. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah menyediakan segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saudara punya semuanya. Kalau saudara di dalam Kristus, kalau Kristus di dalam kita, maka ketika kita berseru, surga akan merespon. Lalu yang kelima, ini penting bagi kita. Kalau Kristus dalam kita, akan membuat Roh Kudus bekerja leluasa. Karena rohmu yang baru, itu berasal dari Kristus, bukan berasal dari Adam yang pertama. Rohmu yang baru membuat adalah roh yang memiliki kapasitas yang besar untuk menampung Roh Kudus dan bisa berkarya lewat hidup saudara. Karena Kristus dalam kita, maka kita akan bisa menjadi bait Allah di dunia ini. Kristus dalam kita, Christ in me, itu membuat kita menjadi bait Roh Kudus. 1 Korintus pasal 3 ayat 26. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita bangun keyakinan kita yang benar. Itulah kekekalan yang telah Tuhan sediakan di dalam kita. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini memberikan kepada kita inspirasi, motivasi, semangat untuk terus menjalani hari-hari hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ketahuilah, Christ in you adalah jawaban atas setiap persoalan, masalah, dan perjalananmu ada di dunia. Christ in you, engkau akan dapat mengetahui rancangan dan pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Christ in you, maka surga akan mengapprove, surga akan meresponi semua apa yang menjadi kebutuhan saudara selama di dunia ini. Christ in you akan membuat saudara hidup berkemenangan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memberkati firman-Nya. Amin.